Cak Nun ketika ngomong soal gunung-gunung ditambang, laut-laut diracuni, itu kan hak dari generasi yang akan datang. Kenapa kita habiskan semua gitu? Kalis, apa yang melatar belakangi kamu menulis buku ini? Dan aku menyebut ini buku parenting politik. Gimana caranya mengajarkan disiplin tanpa membentak. Generasi kita itu tidak ingin mewariskan trauma, intergenerational trauma kepada anak-anak. Aku masih bisa menjanjikan bahwa anakku tidak akan menjadi korban bully dan tidak akan menjadi pelaku bully. Si televisi itu sebetulnya gak pernah bicara pelayanan terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Ini tetanggaku, tentara ini, datang ke rumah kami, dia minta itu diturunkan. Apa yang dikasih oleh SPPG itu, anak-anak harus makan di depan mereka, diawasi pula gitu ya. Dan kalau misalnya mereka ngeluh nggak enak atau ada yang basi atau bahkan ada yang berbahaya segala macam, mereka udah diancam gitu oleh kepala sekolahnya, oleh gurunya, tidak boleh menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu. MBG itu sebetulnya seandainya kamu anak kecil dan orang desa, kamu suka nggak? Aku miskin, tetapi bahkan aku punya selera. Sorry bye, sorry yo, sorry bye. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pudut EA Kepala Suku Mojo. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang menurut saya unik ya, karena berasal dari satu judul yang barusan diterbitkan oleh Buku Mojo. Penulisnya adalah salah satu narasumber kita. Siapa sih yang tidak kenal Kalis Mardia sih? Kowe karo Kalis ketoknya menurutmu terkenal ndi, Gus? Tergantung. Kalau di Kok tergantung kira-kira rata? Lo ora iso rata, di lingkaran akar rumput aku jauh lebih terkenal. Bakul Cilok, lo kenal driver. Bakal cawet. Masuk akal. Itu mereka lebih kenal. Mbak Indomaret. Itu mereka lebih kenal aku. Tukang paket. Mas Gojek. Jadi aku lihat Enggak, Bakul tapi Cilok. kan dia ini juga apa influencer terkenal juga. Siapa? Kamu kok Iya. sopo? Nah, Penulis itu yang penulis membuatku menjadi terkenal kan itu. penulis terkenal juga. Iya kan maksudku takon, siapa nulis terkenal kan? Iya. Aku. Di akar rumput ya, di akar rumput. Ya enggak lah, misalnya kayak kamu ngajar, nulis, masa di akar rumput kan enggak. Ngisi di kementerian-kementerian. Oh ya, aku merasa karena wajahku lebih sering nongol di berbagai konten yang audiennya menengah ke bawah aja sih. Jadi banyak orang mengenalku ya, Mas aku sing nang TikTok tuh, sing nang Reels ya Mas. Nah, ngono. Tapi kalau akunnya lebih banyak duitnya siapa? Akunnya Kalis Mardiasi. Karena Akun. rate-nya tinggi akunnya. Akun Instagram. Karena kamu banyak bergaul dengan para selebritas. Betul. Ya. Krisdayanti, Pak Samara. Betul. Sopone oke banget tuh pokoknya. Makanya nek endorse, dia mesti endorse yang produk-produk high end. Nah aku lah mentok program mudik kapal pelni. Sarung, kadang-kadang ya endorse-ane. Kaos MU, semen, cat. Kalau Kalis bedak. Sing Fashion. high end lah gitu. Nah, aku kan sampai menyodor-nyodorkan sebagai marketing akun dia waktu ada Oh, ya? marketing film. Sekalian dong sepaket sama akun Agus Magelangan. Maaf Mbak, kita butuh market AB nih, nggak bisa jadi. Market AB nggak bisa jejer. Jadi mereka menganggap audiens kurang bakal nonton film. Ngawur itu. Aku market gue tuh CD. Kan ya karena aku Bakul Cilok, driver. Ya aku marketku adalah market CD. Aku berkali-kali tuku cilok, wah ini Mas Agus ya? Kenal, Asik. ditambahi, dibonusi, ngono. Bukan sekali dua kali, berkali-kali Mas. Ya aku percaya kalau dia nyalek tuh dia basis akar rumputnya udah jadi banget. Dan sempat kaget pas kita makan soto di dekat Manahan. Iya kan? Iya, dan kota-kota kecil lainnya. Kota-kota kecil. Bakulnya ujuk. Mas Agus sih. Tapi ini Jakarta enggak. Jakarta enggak. Jakarta susah aku taklukan. Nek kota-kota kecil Temanggung, Wonosobo, wah. Dan itu udah terbukti pas kita keliling jualan kelas nulis. Kelas dia di kota-kota besar itu nggak laku. Enggak laku, Pak. Enggak payu.
Oke. Tapi kota-kota kecil. Jadi menurutmu Kalis itu A lah segmennya ya. Ya. Kamu B. Ya. Terima gue ngono. Ya terima wah kan dalam pemilu A dan B sama saja, Pak. Tetap dihitung satu suara. Iya kan? Satu politisi dan 3 bakul cilok, suaranya oke 3 bakul cilok. Betul. Dalam sih. konteks Betul, pemilu. betul, Ya. betul. Bahkan yang A itu jarang mau bangun tidur. ya cocok. Makanya kelihatan siapa yang lebih berdiri di atas semua golongan itu kan. Iya. Oh ya, balik lagi Kalis barusan menulis parenting di negara gagal. Jadi ada 2 terminologi, yaitu parenting dan kedua adalah di negara gagal. Kalis dan Agus ini punya putri namanya Raras Ugahari. Wih, cerita nggak jeneng mesti ya lucu ya? Ya, aku dulu pengennya namanya Junaidi. Aku beberapa kali cerita itu. Karena aku ngefans sama Mahbub Junaidi dan pelawak Junaidi. Dan aku merasa itu nama yang Ketika belum tahu kalau itu perempuan. ya, bahkan sebenarnya kalau itu perempuan pun oke-oke aja. Karena aku merasa itu sebagai nama unisex. Kalau sebagai nama belakang. Kayak Dian Sastro. Dian Sastro, Putri Tanjung, Oh, ya kan? ya nek kuwi bapake, Pak. Iya. Masalahnya kuwi dudu Junaidi. Ya, aku merasa, cocok ih kalau aku pakai nama Junaidi. Kalis tidak setuju. Kalis tidak setuju. Nggak mau kalau Junaidi gitu. Terus kita berdebat. Terus kemudian ada momen ketika aku berbuat kesalahan. Ketika mau berbuat kesalahan itulah Kalis menyodorkan nama dan aku harus menerimanya karena untuk menebus kesalahanku itu. Kesalahannya nggak usah kita omongin lah ya. Oke. Terus aku menerima Raras Ugahari. Oh, yang berarti yang urun nama Raras Kalis. Full Raras Ugahari itu Kalis. Ugahari juga Kalis. Dia menawarkan 3. 3. Tapi aku tolak harus 2. Raras, nama tengah Ugahari. Yang nama tengah dieliminasi sama bapaknya. Nama harus 2. Aku punya prinsip, ini prinsip. Enggak prinsip, kamu bilangnya gini. Mas Putut ngasih nama Bisma Kalijaga. Iya. Kamu kan selalu Putut EA role model. Oh enggak, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi, Bisma Kalijaga. Agus Mulyadi, Kalis Mardiase Enggak, ya padahal kan. sebenarnya 3. Hah? Sebenarnya 3 dia tuh. Iya, tapi kan nah aku sih lu Putut Eko Arianto kan. Aku merasa nama 2 nama itu menurutku lebih oke. Lebih mudah diingat yang simpel, jelas. ya. Iya. Walaupun perkara ajar ini paspor kudu telu nek pengen iki. Itu lain soal gampang lah. Rano Karno, Dian Sastro, Reza Rardian. Aku cocok lah dengan konsep 2 kata itu. Oke, Jadi ketika Kalis menyodorkan 3, sing dieliminasi lah. Timbang gue sing kakean ngomong karena sing nulis Kalis sekarang Kalis. Ngombe sih. Ngombe sih. Ini main guri-guri masak Indomie sih ora apa-apa. Kalis, apa yang melatar belakangi kamu menulis buku ini? Banyak hal ya Mas ya, karena ternyata setelah jadi orang tua itu mau tidak mau perasaanku berubah dari seorang individu Kalis gitu menjadi Kalis dan Agus yang orang tua gitu ya. Jadi melihat seorang anak di depanku rasanya tuh udah beda. Dulu tuh kayaknya melihat anak kecil lainnya yang bukan anakku gitu ya. Itu kayak apa sih anak orang gitu ya. Oh ya, kamu gitu ya? Iya, tapi setelah punya anak tuh rasa-rasanya beda gitu. Rasa-rasanya anak orang itu ya tidak boleh saya sakiti, harus saya sayangi juga gitu loh Mas. Jadi dan melihat banyak berita akhir-akhir ini ya, terutama kok makin mumet ya under corona gitu. Karena itu oke lah, itu Ya, bukan kayaknya Kalis. Negara kita emang sedang mumet. Betul. Kamu nggak perlu agak melembut-lembutkan ini. Iya, maksudnya kayak kok misal yang sederhana ya, daerah yang biasanya nggak banjir kok jadi banjir gitu ya. Misal kita nyebut Pati, Kudus gitu ya, daerah-daerah yang dulu hidupnya adem ayem aja gitu. Terus kemudian mereka harus sangat kerepotan nih karena yaitu bencana ekologis mulai datang gitu. Di satu sisi kok ngelihatnya kok nggak ada kepedulian ya tentang itu gitu. Harusnya tuh menurutku kowe mergawe
nggak sempurna aja gitu ya. Mergawemu nggak bener, coro mono 100% kamu kerjanya 50% atau 70% aja, itu sebagai warga negara itu kita bisa puas gitu ya melihat pengelolaan negara. Tapi kok setelah di titik ini ketika aku menjadi orang tua, ternyata memang nggak ada kepedulian gitu. Nggak apa maksudnya, mereka pedulinya di sisi lain mereka memamerkan gaya hidup bermewah-mewah segala macam gitu kan. Tapi untuk di lain hal lah, masih orang tua kan punya banyak skenario ya tentang pendidikan, tentang situasi ekonomi, tentang ruang aman untuk anak-anak gitu. Kok rasa-rasanya nggak pernah dibicarakan ya. Ternyata kalau misalnya nonton TV tuh Mas ya, misalnya nonton TV yang stasiun TV swasta lah yang ditonton orang-orang di desa kebanyakan itu loh. orang ya. Kan aku mengukurnya dari situ ya. Ya. Oh, isi televisi itu sebetulnya nggak pernah bicara pelayanan terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Misal ketika aku bicara lah, sedulur-dulurku juga sampai sekarang kan masih bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pedagang kecil gitu ya, buruh kasar, kuli bangunan segala macam. Sebenarnya nggak ada gitu. Mereka membicarakan pelayanan kepada masyarakat gitu. Yang muncul itu selalu ya pejabat-pejabat yang ya pencitraan gitu ya. Kan aku melihat juga tuh. Misalnya pas kok nonton misalnya Indosiar, RCTI, SCTV gitu ya setiap hari gitu. Ini kan wajah negara kita kan di situ ya. Nah, itu di situ sih gitu. Kamu merasa makin khawatir dengan perkembangan dan pola asuh anak atau punya rasa optimisme kali? Khawatir sih Mas. Khawatir banget karena semua infrastruktur bernegara saat ini kan bisa dibilang nggak ada yang prinsipnya itu untuk pelayanan kepada rakyat gitu. Dia nggak orientasinya sekarang udah bukan pelayanan gitu kan, tapi menyelamatkan diri mereka. Jadi masing-masing alat negara itu nggak ada yang berbicara tentang rakyat gitu, tapi menyelamatkan kronismenya masing-masing itu sih. Ya, aku tuh mendapatkan apa ya, udah ada banyak keresahan ya soal itu juga. Tapi ada satu hal yang ya kadang-kadang kan kita gitu, sulit mengkristalkan apa yang ada di pikiran kita sampai tiba-tiba aku nonton Cak Nun ketika ngomong soal gunung-gunung ditambang, laut-laut diracuni. Itu kan hak dari anak generasi yang akan datang. Kenapa kita habiskan semua gitu. Itu baru aku mendapatkan, oh iya itu yang aku resahkan gitu. Agus, apa yang diresahkan? Resahnya soal tentang apa nih? Anak dulu. Belum negara nih. Tapi bahwa kamu sambungkan ke negara juga nggak apa-apa ya. Kalau keresahan ya sama seperti Kalis ya, perasaan yang aku alami dulu awalnya. Aku nih dulu anak, sebelum punya anak ya biasa-biasa wae. Sama persis kayak Bian ketika melihat, ini contohnya ya kekejaman Israel, misalnya Israel nembaki bocah-bocah yang Palestina misalnya ya. Aku dulu sedih tapi tidak sesedih itu gitu. Tapi setelah melihat, aku sudah anak dewe baru kemudian jebul rasa kesedihan itu nyata gitu. Aku pernah merasakan betapa aku tahu anak aku itu tiba dan itu karena kesalahanku. Jadi anakku tak delep boncengan, aku mlebu ning omah, dilit ming jiko HP, dilit cuma ala ra ono lah 10 detik itu. Dalam jangka waktu 10 detik itulah anakku jatuh dari sepeda dan gini benjut. Wah, aku ngerasa gagal banget sebagai orang tua karena aku bahkan lena hanya untuk waktu 10 detik gitu. Dan itu aku ngerasa anakku gembeng, aku melu gembeng karena aku nangis ngopo kok aku sebodoh itu tidak menurunkan anakku dulu dari boncengan sepeda. Kenapa aku tidak bisa berpikir bahwa anakku bakal goyang-goyang kemudian sepedanya bakal jatuh dan dia akan keramik dan aku merasa kok aku betapa bodohnya aku tidak bisa melindungi anakku bahkan hanya dalam waktu 10 detik gitu. Jadi ketika kemudian ndelok footage bagaimana kegagalan pemerintah ya ketika dia kemudian
kebijakan-kebijakannya berdampak yang tidak bagus ya. Aku anggap tidak bagus ya, tidak bagus terhadap banyak anak ya. Aku merasa kok gini ya, sesuk anakku bakal ngerasa ngono ra ya gitu. Jadi ada perasaan mungkin anakku belum merasakan dampak kegagalan itu karena masih bisa di-backup oleh aku dan Kalis kan masih merasa sebagai orang tua yang mampu ya, masih bisa memberikan perlindungan yang bagus, masih bisa memberikan aku dan Kalis mungkin saat ini masih bisa memberikan pendidikan yang baik, masih bisa memberikan gizi yang cukup, masih bisa memberikan lingkungan, menjanjikan lingkungan sekitar yang aman gitu. Aku masih bisa menjanjikan bahwa anakku tidak akan menjadi korban bully dan tidak akan menjadi pelaku bully, tapi kan tidak dengan orang tua di luar sana gitu. Itu masalahnya. Ya, dan itu yang membuatku wah aku ngerasa sesuk ketika aku dan Kalis sudah yang sudah tidak mampu memberikan itu yang semua tadi aku sebutkan itu, apakah dia bisa tumbuh menjadi anak yang sesuai harapan kami atau tidak, itu yang kemudian aku menjadi ragu. Itu mirip yang aku bicarakan tempo hari, yang aku baca riset ya. Soal orang kecelakaan itu ternyata yang berasal dari dua-duanya salah itu persentasenya itu hanya 10%. Iya. 90% itu enggak. Jadi ya kita lempeng baik di Lempeng jalan, baik, ya. tiba-tiba ada orang tolol yang entah kenapa, Ya. nah kita jadi korbannya Jadi gitu. korban. Sama dengan kasus anak kan. Ya. Kita mendidik anak dengan baik, diberi kesadaran yang baik gitu. Ya. Tapi begitu kemudian berinteraksi dengan orang lain belum tentu Ya. itu sama satu. Ya. Tapi kalau dalam konteks buku Kalis ini juga tata kelola pemerintahnya itu juga dalam hal ini yang representasi dari negara ya, itu juga tidak kita lihat ada perkembangan yang makin menarik ya. Gimana Lis menurutmu? Ya, aku kan menyebut buku ini itu sebagai karena banyak ditanya, wih, Ya, Kalis Mardiasih ini nulis banyak buku parenting gitu kan. Nah, aku bilang ke mereka, ini bukan parenting pedagogi, ini bukan parenting dari ilmu psikologi tumbuh kembang. Betul. Karena kalau yang buku-buku itu ada banyak ahli yang sudah Betul, membicarakannya betul. dan sudah menuliskannya. Dan aku menyebut ini buku parenting politik gitu. Buku, Parenting politik. Iya, ini buku Oke. parenting politik. Memang sih, memang betul ini parenting politik. Dan menempatkan posisi orang tua itu di dalam konteks masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita bicara buku parenting pedagogi, parenting psikologi tumbuh kembang itu kan kita bisa nih Danish way, parenting ala Swedia lah, ala Finlandia, ala Cina, Tiger mulai banyak kan. Prancis, Iya, segala iya. macam itu banyak lah di toko-toko buku gitu. Mm-mm. Tapi pegangan kita di Indonesia dalam konteks masyarakat yang sekarang kita menghadapi situasi negara dan juga masyarakat sekarang, ini kita butuh pegangan, butuh teori juga gitu, biar nggak Ya. kebingungan sebetulnya gitu. Ya. Karena kok ngelihatnya kayak kamu baca nih buku parenting Finlandia. Ya yang gitu sangat ya. laris di akal buku Iya. ya. Tapi kan negara kita bukan Finlandia Finlandia, gitu. Jadi Sama ya parenting Prancis gitu ya. Tapi dibawa ke konteks misalnya masyarakat sawahan atau masyarakat dusun seneng. Yang itu dia tidak hidup Iya, ala iya. Finland Ala atau Finland, Prancis ya. gitu. Finlandia udah selesai. Udah selesai, ya. Negaranya keren gitu Betul, loh. dan mereka bisa seperti itu karena ada sistem jaminan kesehatan, Ya, sistem pendidikan ya, dan ya. sebagainya, dan kita nggak sama. nggak sama. Gitu. Betul, Jadi betul. sebetulnya di buku tipis ini aku tuh ingin mendudukan orang tua dan juga wali gitu ya, juga kakak-kakak lah yang punya adik segala macam untuk bicara bareng sih Mas gitu, untuk ngobrol bareng. Kita tuh ada situasi sosial yang sebenarnya deket banget sama kita dan barangkali ini jarang kita bicarakan karena di yang bab 1 misalnya yang aku ngomongin soal kolektif itu kan juga berawal dari kegelisahanku ngelihat generasi milenial, yang itu berarti kelompok aku dilahirkan ya, generasi milenial ini percakapannya di Twitter atau di threads gitu ya, itu adalah bagaimana mereka sangat membenci kehidupan masyarakat. Misalnya benci banget, bangun-bangun ada sound system keras banget ternyata dari orang yang punya hajatan atau kondangan.
Maka dari itu kalau punya uang aku mending tinggal di apartemen. Di situ ada privasi. Misalnya kayak gitu. Artinya dia lebih baik menghindari yang kayak gitu, Menghindari. bukan menjadi Betul. bagian dari kolektivitas. Padahal itu kan realitas kita Iya, gitu iya, ya. iya, Terus iya. misalnya kalau punya mau nikah gitu ya, aku mau yang private aja lah, yang undang 30 orang dan itu cuma teman-teman dekat aja. Ngapain gitu ya, kayak generasi bapak ibu kita yang undang ratusan bahkan ribuan yang sebetulnya itu bukan orang-orang yang signifikan buat hidup kita. Mereka itu datang buat minta makan dan sebagainya. Jadi kehadiran orang itu tuh direduksi kayak minta makan. Dan nggak signifikan ke hidup kita gitu. Jadi bukan dilihat bahwa itu tuh kolektif loh, itu warga negara yang kalau seandainya kita kebanjiran tuh kebanjiran bareng gitu. Betul. Seandainya sumber mata air habis itu kita kekeringan bareng. Dan itu dianggap utang piutang kan? Ya. Di kampung ya, semacam utang piutang. Jadi Oh kayak iya. mending aku bisa bayar gitu ya sehingga cateringku profesional gitu. Ngapain ngundang-undang orang masyarakat yang ketika pulang malah ngambil-ngambilin jatah bungkus-bungkus banyak gitu ya. Jadi sentimennya tuh negatif banget Mas sama kolektif masyarakat itu, dan itu tuh membuatku resah banget gitu. Karena di sisi lain sebagian diriku tuh sebenarnya udah termodern kan. Tapi di sisi yang lain kamu tetaplah kakiku orang masih Bloro. ketinggalan di Bloro, entok bojo dusun seneng gitu. Jadi ketika aku sedang termodern kan, kakiku itu dituarik sama dia kayak gatel, eleng identitasmu kayak gitu. Iya. Iya. Dan itu kan yang menjawab mengapa sih, misal kayak kalau kita ngomong kok ada yang resah misalnya demo gitu ya, melakukan gerakan warga gitu, melawan pejabat korup gitu ya. Yang lain kok nggak gerak gitu. Karena karena merasa nggak memiliki satu sama lain gitu. Jadi itu kan ada keterhubungan gitu. Kita itu sebetulnya udah lama tidak merasa memiliki satu sama lain. Gitu. Bener sih itu. Di situ tuh aku buka tuh di bab 1 itu. Nah, jadi problemnya dua dong kalau gitu. Di satu sisi negara dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah, dan di sisi yang lain memang ada perubahan sosial yang menyangkut paradigma yang saya nggak tahu ya, kita anggap saja makin individualis begitu ya, dan makin unik cara pandangnya gitu. Semua serba salah bro, serba salah bagi. Dan aku merasa itu hal yang buruk ya, ketika bergerak semakin ke individualis. Karena ya aku merasa bagaimanapun Indonesia itu akan selalu butuh kekuatan kolektivitas. Setuju. Tidak bisa tidak gitu. Iya. Kalau negara wis maju, oke lah individualis, gak apa-apa. Tapi ketika negara belum ideal, belum bagus, masih banyak tuntutan baik yang tidak bisa dilaksanakan. Kekuatan paling utama ya dengan berkolektif gitu. Iya, dan itu dibuktikan founding fathers kita ya. Iya. Mereka pemikir, mereka organisatoris, mereka juga banyak melakukan produksi produk-produk intelektual gitu. Tapi nggak ada tuh yang pemikir doang gitu. Iya. Para pendiri bangsa kita nggak ada yang cuman kerjanya mikir, enggak, mereka turun ke bawah, berorganisasi gitu. Oke. Nah, kita masuk ke agak yang lebih gawat kali. Oke, sebelum itu teman-teman, ini harganya 68.000. 68.000. Silakan teman-teman beli di toko buku online. Teman-teman bisa juga di Akal Buku. Tinggal cari di Shopee, Instagram bisa ya? bisa, sangat-sangat bisa. Instagram bisa gitu. 68.000. Aku nggak tahu ada keistimewaan nggak ditandatanganin Kalis kalau beli di Akal Buku? Bisa ya. Kalau beli di Akal Buku ditandatanganin oleh. Kalau beli di Akal Buku bukan cuma Anda bukan cuma menyelamatkan negara, tapi menyelamatkan rumah tangga kami agar tidak gagal. Masuk. Karena uangnya masuk ke kantong kami. Oke, Kalis, aku lihat kamu kan udah beberapa 2-3 kali mungkin ya melakukan protes dengan cara yang unik dan menurutku keren.
menabuh panci di bundaran UGM gitu ya. Ya itu memang terkait MBG. Tapi kalau aku melihat itu MBG memang ini juga hal yang terkait erat dengan anak-anak bangsa kita gitu. Sebetulnya ya ini biar clear ya, biar enak gitu ya, supaya teman-teman yang suka dengan gagasan Kalis maupun yang kontra dengan gagasan Kalis itu sebaiknya kita dudukkan ini dengan lebih jernih lagi ya. Kita kasih kesempatan Kalis untuk membicarakan secara terstruktur gitu ya. Sebetulnya apa sih makna maksud dari protesme itu dan kawan-kawan yang lain ya gitu. Dan itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, kalangan terdidik gitu ya. Saya pikir hampir semuanya politically correct gitu ya. Oke, silakan Kalis. Iya, jadi kami yang biasa di bundaran UGM itu kami menamakan diri sebagai Suara Ibu Indonesia. Suara Ibu Indonesia itu pertama kali turun ke jalan waktu itu ketika menolak revisi Undang-Undang TNI. Oh udah ya. Revisi Undang-Undang TNI ya. Itu paling pertama gitu Mas, karena kita melihat ketika bicara penolakan revisi Undang-Undang TNI itu biasanya kan kalau militerisasi, menolak militerisasi itu kan yang ngomong pasti aktivis laki-laki ya gitu. Terus padahal itu sangat erat kaitannya sebetulnya dengan kekhawatiran ibu-ibu juga gitu. Ketika kita bicara remiliterisasi yang semakin masuk ke ranah-ranah sipil itu sebetulnya sangat erat dengan parenting ibu-ibu gitu. Misalnya kan apalagi ibu-ibu yang milenial sekarang sudah sangat progresif ya. Misalnya kayak kita mengenal gentle parenting, gimana caranya mengajarkan disiplin tanpa membentak gitu ya, dengan cara-cara yang strategis kepada anak gitu. Karena sangat sadar betul generasi kita itu tidak ingin mewariskan trauma, intergenerational trauma kepada anak-anak. Sedangkan ketika kita ngomongin militerisasi berarti aku juga mengalami walaupun sebentar dulu zaman masa kecil ya, aku melihat banyak seragam aparat-aparat gitu ya di jalanan gitu. Terus dan mereka datang bukan sebagai seragam ya, seragam itu ada kekuasaannya gitu ya, ada kekuatannya di situ yang dipamerkan gitu kan di dalam ruang-ruang sipil gitu. Sedangkan kita sekarang ini sebetulnya udah sampai kepada pendidikan anak yang egaliter, yang inklusif, yang ngajarin kesetaraan, yang tidak melihat orang dari warna kulit, dari jabatan sosial gitu ya. Bahkan anak-anak sudah sangat sadar tentang merangkul kelompok yang disabilitas, yang kelompok rentan lainnya, segala macam gitu. Dan apakah misalnya kehidupan yang semakin seragam, militer itu kan kita bicara seragam dan komando dan senjata itu kayaknya nggak ibu-ibu banget ya, nggak parenting ibu-ibu banget yang kita imajinasikan gitu. Jadi sebetulnya di situ kita mendidik anak untuk bebas gitu ya, membaca buku dengan bebas, memiliki pilihan bebas gitu. Kurikulum sekarang sebetulnya udah semakin membebaskan gitu. Tapi kenapa kita mau tiba-tiba waktu itu yang muncul kan kalau anak nakal kirim ke barang militer gitu ya, disiplinkan dan sebagainya gitu. Ini gimana ya, kayaknya nggak sesuai deh dengan prinsip ibu-ibu yang generasi aku gitu waktu itu. Saya mau ini aja menambah, bukan soal karena saya aktivis 98 ya, nggak usah sampai kayak gitulah, nanti terlalu terlalu panjang. Tapi pengalaman masa kecil. Jadi bapak ibuku itu kan guru. Yang namanya guru itu pasti aktivis Golkar. Ya pasti nyoblos Golkar, pasti kampanye untuk Golkar. Nggak mungkin nggak. Dan pasti diehard Golkar. Bagi mereka berdua itu Golkar adalah segalanya. Ya. Suatu saat kelas 5 SD ini kami dengan beberapa sekolah itu pergi ke Blitar untuk piknik ya, ke makam Bung Karno. Dan dulu Blitar itu kan penghasil nanas ya. Ya kira-kira gitulah
Blitar dan ke Malang gitu. Pulang, terus bapakku itu beli dua aksesoris ya, dua barang ya. Yang pertama itu gambar Bung Karno dari Tanah Liat. Oh, Dan yang satu itu tongkat Bung Karno. Tongkat Bung Karno. Tongkat-tongkatan lah di makamnya kan ada ya. tuh ya, tongkat-tongkatan yang ada kepala Garudanya itu. Yang itu disimpan di dalam kamar. Bapak ibuku bukan pengagum Bung Karno. Itu semata-mata oleh-oleh aja. Kalau ibuku memang agak mengagumi Bung Karno karena kakek dari ibuku itu dulu memang konon katanya kalau Bung Karno lagi ada di Lasem, kakekku itu sering ikut menemui Bung Karno gitu. Benar tidaknya aku nggak tahu lah ya. Tapi kalau bapakku enggak ya biasa aja gitu. Tapi ya ini oleh-oleh aja. Dipajang lah di rumah. Seminggu kemudian, ini tetanggaku tentara ini datang ke rumah kami. Dia minta itu diturunkan. Aku waktu itu masih kelas 5 ya. Aku merasa, disitulah aku merasa ada yang kok kayaknya nggak bener ya kehidupan ini ya. Maksudku apa sih? Apa sih? Bung Karno kan presiden kita ya. Proklamator gitu. Apa sih salahnya Bung Karno ada di tembok rumah kami satu. Dua, ini kan kamu tetanggaku. Gitu loh. Masa kamu nyuruh-nurunin itu, masa kamu nggak percaya sama keluarga kami gitu. Jadi aneh gitu. Aku belum tahu soal yang lain-lain ya. Aku hanya berpikir waktu anak kecil itu ya sesimpel itu. Kenapa sih sama tetangga sendiri kok kayak gitu? Terus kenapa sih gambar Bung Karno aja kok disuruh menurunkan? Kan kita diajarin Bung Karno adalah proklamator gitu. Baru kemudian setelah aku SMP baca lebih banyak aku juga. Jadi menurutku problem militerisme itu lebih mengerikan dari yang dibayangkan oleh orang-orang gitu ya. Dengan ceritaku itu tadi sampai kayak gitu gitu. Kita kan berpikir desoekarnoisasi itu cuma dalam bentuk politis gitu, tapi tidak menyangka sampai ke level rumah tangga kan. Iya. Aku sendiri kan mungkin karena di kompleks militer ya lebih memahami itu lah ya. Oke, nah Kalis, balik lagi ya soal nggak apa-apa kita ngomongin MBG nggak apa-apa, nggak apa-apa karena ini penting. Saya agak harus berani ngomongin ini karena gini loh, MBG itu, sorry ya, saya ngerti maksudnya Presiden Prabowo. Bahwa kepengen menciptakan demand side ya. Jadi uang masuk ke desa lalu lewat tadi itu dengan anak-anak bisa makan bergizi gratis, tapi sekaligus perekonomian di desa itu berputar sehingga menggerakkan perekonomian nasional ya dari bawah ke atas gerak semua. Tapi prakteknya kan nggak kayak gitu. Yang terjadi apa sih? Yang terjadi nggak kayak gitu. Kita ruang fiskal kita makin sempit. Ya. Karena kalau mau dibuktikan yang mohon maaf Pak Prabowo bilang katanya didatengin Rockefeller atau siapapun itu $1 kembali $10. Yang terjadi nggak kayak gitu kok di masyarakat. Saya pulang kemarin sepi, semua tetangga mengeluh, yang mudik sedikit. Saya udah tanya teman-teman semua waktu pada ngumpul. Seluruh Indonesia kayaknya terjadi kayak gitu. Gitu. Minimal saya datang di 5 kota. Rame Alex ini kampungnya. Di Surabaya. Sepi karena aku sempat ke Surabaya juga. Hotel itu nggak berani naikin harga mahal di Surabaya. Karena demand-nya nggak gede-gede juga. Aku di Malang datang ke pasar tradisional yang sangat terkenal, sepi. Gitu. Nah, balik ke soal itu ya. Jadi saya mau mendudukkan yang soal MBG ini supaya lebih bisa dipahami oleh masyarakat gitu ya. Betul, banyak orang yang senang, namanya juga dikasih makan ya, banyak yang senang.
Tapi kan mungkin yang senang ini hanya berpikir soal dikasih makan. Ya. Bukan berpikir yang lain. Iya. Siapa sih yang nggak suka dikasih makan gitu. Iya. Gitu. Ya silakan Kalis. Ya sebenarnya di buku ini juga bahas banyak soal MBG Mas. Ya. Di bab 2 tentang, tapi aku mendudukan MBG dalam perspektif parenting sekali lagi dan ibu-ibu gitu. Aku kaitkan tentang ajari anak tentang martabat gitu. Martabat. Martabat ya. Jadi ya itu tadi kan pemerintah datang gitu kan ngasih makan, tapi ketika kamu bicara ngasih makan, kamu nggak ngajak ngobrol ibunya, kamu nggak ngajak ngobrol orang tuanya gitu ya. Yang anakmu di sekolah gitu kan oleh ya SPPG yang dikelola oleh siapa kita nggak tahu gitu ya, karena tiba-tiba datang ke sekolah gitu, dan apa yang dikasih oleh SPPG itu anak-anak harus makan di depan mereka, diawasi pula gitu ya. Dan kalau misalnya mereka ngeluh nggak enak atau ada yang basi atau bahkan ada yang berbahaya segala macam, mereka udah diancam gitu oleh kepala sekolahnya, oleh gurunya, tidak boleh menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu. Padahal di rumah gitu ya, sebagai ibu sekali lagi, kami tuh peristiwa makan itu kan bukan hanya tentang memasukkan bahan pangan ke dalam mulut ya. Kita makan itu ada seperangkat tradisi di mana ada cinta ibu di situ. Ibu mengajarkan proses, ibu berbelanja di pasar, memasak dengan penuh cinta, nanya ke anak, pengen makan apa nak, kamu sukanya apa dan juga kebutuhannya apa. Dan kami sajikan di meja makan dengan penuh cinta. Di meja makan seringkali ada obrolan yang hangat, pendidikan keluarga. Nah, kita disitulah gitu ya. Makan ini adalah soal tradisi, soal bagaimana kita membangun identitas anak. Tapi tiba-tiba fungsi itu sedang ingin direbut negara, dan negara mengajarkan cara-cara yang buat saya sangat menyedihkan tentang makanan ini gitu ya. Anak-anak dipaksa makan apa yang mereka berikan gitu, dengan sekali lagi dengan sistem komando, mereka nggak boleh melawan. Bahkan untuk anak-anak yang disabilitas Mas, itu terutama yang punya kondisi kelainan neurodivergen gitu ya, punya pembedaan gitu. Misalnya untuk anak-anak dalam spektrum autisme segala macam, itu sebetulnya mereka nggak boleh minum susu sapi karena mengandung kasein yang kalau itu diberikan itu bisa mereka hiperagresif gitu, bahkan masuk UGD karena mereka sakit gitu ya. Jadi ada seorang orang tua dari anak disabilitas yang setiap hari ngirim DM ke saya gitu ya, Mbak, saya setiap dari pagi sampai siang harus berjaga nungguin mobil ini pembawa MBG, saya cegat agar makanan itu tidak sampai ke tangan anak saya yang kondisinya neurodivergen. Karena anak saya udah pernah masuk UGD, anak saya ya itu ya kondisi-kondisi itu segala macam. Jadi bahkan gitu ketika kita bicara urusan makan ke anak-anak, ternyata itu kita nggak bisa bicara penyeragaman satu kelas gitu ya. Bahkan tuh per anak kebutuhannya beda gitu. Ada anak-anak yang punya alergi, ada anak-anak yang punya kebutuhannya yang lebih banyak, misalnya proteinnya, yang lebih banyak misalnya apa gitu ya. Itu gitu ya, dan nggak peduli, mereka nggak pernah membicarakan itu. Mereka yang dibicarakan adalah sudah berapa puluh juta yang sudah dikasih makan. Seperti itu kan. Kuantitas yang dibicarakan gitu. Ini kita belum ngomong desain tata kelola loh ya bahkan ya. Kita baru memaknai makan, cara makan dan ada apa di peristiwa makan itu gitu. Orang tua selalu menasihati, ibu selalu menasihati, kalau makan dihabiskan ya nak gitu. Ini adalah rasa syukur kita gitu yang ada di piring kita, sudah melewati berbagai proses yang panjang sekali, mulai dari petani menanam biji padi, prosesnya sayur-sayur dibawa dari laut, dari sawah, dari hutan sampai ke meja makan kita. Tapi sekarang anak-anak, nak hati-hati ya, jangan dimakan, jangan dihabiskan. Kalau kamu nemu rasanya aneh-aneh, jangan dihabiskan, dibuang saja. Ini ibu bekali kotak bekal makan gitu ya, ditaruh di situ. Kalau misalnya basi atau kamu nggak suka, omprengnya dikembalikan, yang dibawa ditaruh kotak bekal makan, dikasih
hewan ternak di rumah, buat makan ayam di rumah, gitu ya. Jadi anak gimana pengetahuannya? Mana ibu yang benar? Yang benar. Ya, saya disuruh Ajaran di menghabiskan rumah atau makan, di sekolah? mensyukuri makanan, atau agar tidak menghabiskan makan dan membuang makan untuk dikasih makan ayam. Itu. Oke. Dari hal-hal yang sederhana itu banyak banget Mas yang digelisahkan nih perasaan orang tua gitu. Oke. Nah sekarang saya tanya ke Agus, sebagai seorang Korea sejak kecil ya kan? Dan pernah mengalami fase hidup yang sehari itu hanya makan sekali. Agus ini prihatinnya lama teman-teman. Ini Korea dia ini. Dia pernah dalam jangka waktu yang lama itu makan itu hanya sehari sekali dan makan yang kedua itu tempe. Ya Gus ya? Iya. Jujur Gus, dengan MBG itu sebetulnya seandainya kamu anak kecil Ya. dan orang desa, kamu suka nggak? Aku merasa gini Mas ya, kalau dalam konteks MBG, ya, aku tuh ini personal ya, personal ya. Aku tuh kan miskin jelas ya. Iya, kamu nggak harus sama dengan kalian. Nggak harus sama kali. Aku miskin, tetapi bahkan aku punya selera. Sorry baik, sorry baik, nggak. Luwe kok selera. Oh sih. Luwe pak selera. Tetapi selera ini bukan soal bawaan kemudian makan mewah dan makanan enggak. Aku merasa makanan yang mahal pun akan jauh lebih tidak enak dibandingkan dengan makanan ibuku yang lebih murah. Oh. Aku punya selera gitu, Ya seleramu adalah ke kulit melinjo misalnya. Itu kan lebih murah dibandingkan ayam gitu. Betul. Sama apa itu Jengkol. jengkol. Jengkol itu lebih murah dibandingkan apalah makanan apapun gitu ya. Jadi aku merasa setiap anak itu pasti akan selalu punya selera yang tinggi terhadap masakan ibunya gitu. Dan ya itu yang kemudian ya itu yang kamu maksud selera. ya itu yang aku mau selera gitu. Pada titik tertentu aku merasa jika memang aku tuh sebenarnya kalau dianggap menolak MBG banget itu enggak juga sebenarnya. Tapi aku lihat ya, sorry aku potong. Kayaknya kok nggak ada yang bener-bener menolak ya. Bahkan kalau aku perhatikan Kalis tuh sebetulnya Kalis juga bukan yang menolak. Iya, kita sebenarnya kan 100% kok. kalau disebut menolak 100% enggak juga. Nggak ada. Kita kan ingin MBG itu berjalan sesuai yang tepat sasaran dan Satu ideal. tepat sasaran. Nah. Kemudian sadar dengan kondisi keuangan, Ya. tidak mengambil jatah dari hal yang lain. Kan iya. gitu-gitu. Tata kelolanya yang bagus, baik. ya. MBG kalau kemudian aku merasa MBG itu ya bagus aja kalau penerimanya benar-benar masyarakat miskin, disalurkan melalui orang tuanya masing-masing, ya kan? Tidak harus melalui dapur-dapur yang ya kita tahu kemudian orang yang sugih oleh gitu. Menurutku itu sangat tidak efektif gitu. Wong sugih sing jelas Rantai pasoknya kepanjangan. iya rantai pasoknya kepanjangan wong sugih oleh MBG itu kan menurutku ya lagi-lagi wong kiri duwe selera apa meneh wong sugih ya kan. Wong sugih pasti punya selera yang lebih tinggi gitu ketimbang sekedar mohon maaf ngapunten nggih makanan yang secara modal harganya 10.000 sampai 12.000 gitu. Jadi dan mereka tetap dipaksa untuk menerima itu gitu dan aku merasa itu bukan hal yang ideal gitu, bukan hal ideal gitu. Jadi Pak Prabowo ya dan atau para pemerintah pusat ya. Ini saya harus katakan. Saya tuh udah menyaksikan banyak sekali orang memprotes MBG. Tapi tidak ada yang menolak, apalagi menolak 100%. Jadi problemnya itu satu, tepat sasaran atau tidak. Dua, tata kelolanya benar atau enggak. Yang ketiga, duitnya ini alokasinya gimana? Ya. Gitu. Jadi nggak ada. Jangan sampai yang didengar oleh pemerintah adalah menolak itu dianggap menolak 100% gitu. Enggak juga. Jadi kritik masyarakat itu juga enggak seperti itu kok. Iya. Nggak ada yang mencoba menghalang-halangi MBG. Tapi kalau orang kaya, anaknya dikasih, iya kan? Dan kalau menolak kemudian dapat semacam ultimatum tertentu itu kan hal yang ya menurut kami ojo ngono lah gitu. Betul. Terus kemudian tata kelolanya kurang baik. Kurang baik itu sengaja saya haluskan ya.
untuk tidak mengatakan buruk gitu ya. Dan kemudian penggunaan alokasinya yang bisa sampai 330 atau 340 triliun Ya. dalam kondisi negara yang seperti ini. Kenapa sih nggak yang membutuhkan saja? Ya. Dan bahkan Gus dan Kalis ya, itu saya setuju dulu sekali. Ini sekarang sudah bukan hanya gagasan Pak Ahok. Pak Ahok yang pertama bilang, kenapa sih nggak dikasih ke ibu rumah tangga saja? Ya. Ibunya yang lebih tahu anaknya mau makan senengi apa. opo Dan ya kan? pasti berbelanja di warung terdekat, Ya. di pasar terdekat. Dan jangan-jangan yang sasarannya hanya satu anak, yang bisa makan enak bisa 2 atau 3 anak. Ya. Karena dibelanjakan oleh ibu sendiri. Betul. Dan yang Dan pasti gak ribet, harus Ya. ada SPPG, harus ada mobil pengantar. Transfer aja langsung. Enggak, kenapa sih? Ya. Kenapa gak sesimpel itu? Kenapa harus diperumit gitu? Diperumit ya. Kalau mau dicek gampang. Ya tinggal RT-nya difungsikan, kepala sekolahnya difungsikan. Sistem pengawasannya maksudnya. Bener nggak tuh anaknya dikasih makan? Jangan-jangan nggak dikasih makan ibunya. Iya, bekal sekolah dicek sama sama apa? Sama Dan pasti orang tuanya. akan minim keracunan karena tidak ada orang tua yang punya intensi dan untuk meracuni anak, dan orang tua pasti akan sangat teliti terhadap makanan terhadap anak sendiri. Gitu. Itu yang tidak terjadi dalam konteks dapur ya. Konteks dapur kan mereka mungkin tidak memberikan makan untuk anak mereka sendiri. Jadi aku merasa cocok aja sebenarnya ya, MBG itu sangat bagus ketika pengelolaannya langsung di orang tua gitu. Dia yang paling tahu selera anaknya. Dan nggak buang-buang duit. Nggak buang-buang duit. SPPG harus ada BGN, Ya. harus ada. Waduh. Itu yang membuat ribet, kita Bos. kemudian mau nggak mau ya gimana kita nggak curiga gitu. Hal yang harusnya distribusinya bisa melalui jalur yang singkat kemudian dibikin panjang, ada orang-orang yang kemudian menerima gitu. Hal yang seharusnya bisa iso langsung iso loh gitu. Kalau Bu Samiah yang dapat, ya pasti belanja kangkungnya di pasar, belanja bawang bumbunya ya di toko sebelahnya dan sehingga roda perekonomiannya Tetap bagus. ya kan tetap Dan nggak ada uang yang dalam tanda kutip terbuang gitu ya. ke Karena langsung pemilik. transfernya. Dan gini yang juga sering dilupakan. Akhirnya kan kemudian itu dihandle oleh orang-orang yang kaya. Ya. Untuk bikin SPPG nggak murah. Nggak murah. Orang yang menyuplai itu juga pasti kaya. Pasti kaya. Iya kan? Mereka lupa kalau orang kaya itu belum tentu belanja. Iya. Emas dong, Ya, investasi dong. ya. Gitu loh. Kalau ibu-ibu rumah tangga pasti Mesti belanja. belanja. Gitu. Makanya perekonomiannya berputar. Makanya kemudian kenapa ketika ini terjadi nggak terjadi perputaran, buktinya ya termasuk Lebaran kemarin, ya udah. Gitu. Itu kalau menurut pandanganku. Oke. Gus, kalau kamu Raras kan ya aku sering lihat ya kamu setiap sore main sama Raras, kayak menikmati hidup. 200 sarungan, Rara sudah mandi cantik gitu ya, boncengnya sepeda motor, priai Pak, muter-muter gitu. Sebenarnya apa yang kamu khawatirkan Gus dari Raras, bukan yang sekarang, karena sekarang kan relatif Raras masih banyak bersama keluarga kan, sebagai seorang bapak gitu. Aku tuh khawatir ini apa ya, refleksiku terhadap kehidupan masa kecil ya sebenarnya gitu ya. Jadi zamanku cilik itu aku merasa tidak tumbuh dengan lingkungan yang baik gitu. Dalam artian ada banyak, aku melihat banyak misalnya konco-koncoku nek ngamplengi kancane yo ketok biasa wae gitu. Kekerasan di lingkaran pertemananku tuh menjadi hal yang sangat biasa aja gitu Mas. Wong gelut goro-goro cekcok untuk hal-hal yang sederhana itu terjadi gitu. Nah itu sebenarnya yang membuatku agak khawatir pada Raras gitu. Aku tuh kan salah satu ketakutan orang tua saat memilihkan sekolah anaknya itu kan, wah siswa anak kuwi bakal jadi korban bully ra ya.
Sesuk Satu itu ya, yang gagal paling jadi pelaku bully ya. yang paling Agus khawatirkan itu ya. korban dan pelaku gitu tentu saja. Iya. Nah, itu yang sangat aku khawatirkan gitu. Karena aku tidak tahu lingkungan seperti apa yang kelak akan dijalani oleh Raras gitu. Makanya sebisa mungkin aku tuh selalu berusaha pengen sangat ingin mengajarkan kepada Raras, kowe nek wong liya aja gampang napuk lho, Dik, gitu. Misalnya dia punya kebiasaan itu Raras itu. Karo bapaknya kadang guyon, kadang ngeplak gitu. Aku dan kali Tapi di usia Raras tuh memang ada ya kayak wajar. gitu. Kami berusaha membiasakan untuk mulai menegur hal-hal yang kami anggap tidak pantas wae gitu. Karena aku merasa ya dunia di masa depan akan semakin individualis seperti tadi Mas Dut katakan gitu. Orang akan makin tidak peduli dengan keselamatan orang lain, orang makin tidak peduli dengan kenyamanan orang lain. Yang penting aku urip, aku aman, aku nyaman dan sebagainya gitu. Potensi itu ada di masa depan dan aku tidak ingin Raras menjalani hidup yang seperti itu. Gitu. Jadi aku merasa wan kowe nek ro kancane aja pelit. Kowe nek duwe dolanan karo kancane kudu gelem nyilai gitu. Kowe nek ro kancane pengen nyilai ora apa-apa silai, engko kowe tuku meneh ora apa-apa gitu. Karena hal-hal seperti itu yang kemudian aku merasa itu mungkin sederhana, tetapi jika itu tidak diusahakan untuk diajarkan itu akan luput menurutku ya. Karena aku melihat banyak banget loh orang tua yang kemudian anaknya itu menjadi mohon maaf dendeng karena tidak dididik dengan cukup baik gitu. Dendengnya apa ya? Apa? Aku kurang ngerti loh. Semi Baru pertama juga. Bloro ya kurang ngerti. dendeng itu apa ya? Jelas saleh bloro Rano. Semi nakal lah, semi nakal dan dia merasa kenakalan itu lumrah dan wajar karena tidak mendapatkan teguran yang pantas gitu. Kalau contohnya Rusli lah, Rusli kan harus tahu nyupiri juragan toh. Ini cerita nyata nih, aku sampai sekarang masih mencoba memproses itu. Rusli itu salah satu teman kami. Teman kami ya. Dia suatu saat nyupiri salah satu ya klien juragan gitu, nyupiri keluarga nih. Anaknya keluarganya yang masih kecil, umurnya 5 atau 6 tahun itu meludahi kepalanya Rusli. Didoni Mas, mburi nih Mas. Gitu. Bapaknya bingung, Dek jangan begitu, itu enggak baik. Dan tidak, ya mengono tok. Setelah itu dilakukan lagi aksi meludah itu. Rusli cerita aku, ini aku wong tuane tak gepuk ya Rusli dengan bentuk kemangkelannya. Aku tuh sampai sekarang itu yang kemudian sampai sekarang membuatku bingung. Seandainya aku jadi orang tuanya si bapak itu, apa yang akan aku lakukan gitu. Karena di satu sisi aku juga masih bingung nih Mas. Terjebak antara apakah akan menjadi gentle parenting atau kemudian itu enggak ada kondisi khusus ya tadi ya? Enggak ada. Okay. Apakah aku kemudian harus memakai cara yang keras dan bagaimana? Karena pada titik tertentu Mas, anak kita tuh lucu tapi hanya di mata kita tok. Di mata orang lain belum tentu lucu gitu. Kita bisa memaklumi kelakuan anak kita, kenakalan, tapi orang lain belum tentu bisa. Gitu. Dan kalau aku fair ya, kali itu pernah setidaknya ditegur 2 orang di publik. Satu di pesawat terbang, karena dia lagi nonton itu apalah film atau apa. Tapi waktu itu masih kecil. Terus dia seneng kakinya nendang-nendang kursi. Gitu. Wah itu orangnya marah sekali. Marah sekali. Dan waktu itu kali masih usia 5 tahun ya. Jadi aku bilang ya saya yang salah. Ini anak saya yang salah karena saya nggak menjaga dia gitu. Karena aku memang nggak tahu kalau tangan yang gerak kan kita tahu ya. Kalau kaki yang gerak. Nah kalau yang kedua itu belum lama. Itu pas nonton di bioskop, film di bioskop. Jadi mungkin lucu, kalau nggak salah agak lain 2 ya. Lucu, dia kesenengan, ketawa, terus mungkin ekspresif. Sampai aku langsung, kali nggak boleh kayak gitu. Tapi kelepasan lagi. Terus mbaknya yang di depan ini kemudian menoleh, bilang kamu nggak boleh kayak gitu. Kira-kira begitulah. Terus aku bilang sama Kali nanti begitu selesai film, kamu harus minta maaf sama mbaknya itu. Dan itu dilakukan sama Kali. Begitu lampu menyala, dia keluar langsung nyamperin mbaknya, Mbak saya minta maaf. Untungnya mbaknya juga baik. Iya Dek nggak apa-apa gitu.
Jadi kita itu nggak bisa lah anak kita itu hebat, iya. baik, enggak lah. Enggak. Mereka juga manusia yang pasti akan berbuat kesalahan gitu ya. Dan kita juga sama lah, kita juga berbuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana memperbaiki itu kan. Iya. Dan yang paling penting sebetulnya nggak ada intensi. Nggak ada intensi ya. Itu kan ekspresif aja gitu loh. Nggak ada intensi, memang sengaja mengganggu orang di depannya kan gitu. Aku tuh itu Mas, follow akun, aku agak lupa namanya. Annoying Kids atau Disturbing Kids gitu. Jadi itu akun Instagram khusus yang isinya adalah kumpulan video anak-anak nakal. Yang itu kemudian didisiplinkan oleh orang lain. Gue ngerti. Ada tuh kumpulan itu Mas. Jadi ceritanya anak iki ngribut apa jenenge? Misalnya ning toko gitu ya, ning toko iki nibak-nibake ora, kemudian itu karo kasirnya dibanting anaknya. Karo kasirnya sing mangkel dibanting, tapi ketika orang tuanya tidak ada. Ono sing dibanting, ono sing dijegal gitu. Nah, kita kan nggak tahu kelak akan semangkel apa orang lain terhadap anak kita. Nek pas ono dewi mungkin dewi bisa jagani, tapi kalau tidak gitu. Nah, itu yang kemudian sangat aku takutkan kepada anakku itu, waduh, besok nek anakku nggawe rusuh gitu, kemudian orang lain tidak bisa punya toleransi seperti kita dan jelas tidak akan punya toleransi sebesar kita sebagai orang tuanya kandung, itu yang sangat aku khawatirkan gitu. Makanya kan wong-wong namanya juga anak kecil, itu hanya bisa kita lakukan kalau itu anak kita sendiri Mas. Nek wong liya gak iso Mas. Tegel wong liya iki Mas, iso bisa sangat tegel. Baru kemarin aku nonton video ono wong ya iki mungkin konteksnya bukan di Indonesia ya. Ono wong India iki gelut karo wong tuane, nesu gitu. Kemudian dia bisa nesu karo anaknya dibanting Mas. Jadi betapa di luar sana itu ada banyak orang-orang yang tidak punya kita di kampung juga gitu. Ada orang tua berantem tiba-tiba anaknya yang lewat terus itu. Ya kan biasa kan dulu di masa kecil kita. Dan urusan orang tua sama orang tua anaknya yang jadi korban. Makanya aku juga waduh di masa depan anakku tuh akan punya banyak ancaman gitu. Makanya aku ingin memperkecil potensi ancaman itu dengan ya moga-moga anakku tidak semenyebalkan itulah gitu. Ya, tapi itu kan relasi masih orang tua dengan anak nih. Iya. Sementara anak kita hidup di dalam society, hidup di dalam komunitas, hidup di dalam sistem pemerintahan, hidup dalam sebuah negara. Gimana kalau soal itu? Kalis lah. Kalis nah iya. Gimana Lis? Kalau aku menyadari nih Mas, ya setelah misal jadi anak Blora yang utuk-utuk dari Blora terus kemudian ke kota gitu ya. Terus aku ngelihat kayak teman-teman lain lah yang mereka lahirnya di Jakarta atau mereka lahirnya di Jogja. Itu kan punya banyak keahlian yang aku tidak punya ya Mas. Terus aku tuh merasa ini tuh gara-gara ya di Blora itu semua akses itu tuh dulu tidak ada gitu. Misalnya aku ngelihat anak-anak Jakarta yang kemudian kuliahnya di UI gitu ya. Mereka itu kan pengetahuannya banyak sekali, keterampilannya banyak sekali gitu. Dan yang aku nggak punya itu gitu. Dalam artian aku itu sangat punya isu dengan pemerataan pembangunan gitu ya. Iya, gitu loh. Iya. Gitu harusnya. Ketoknya kebian nganti saiki Blora ngono ya. Iya, harusnya kan akses itu aku ki ora tertutup itu ya, setertinggal itu tuh andai saja ada banyak akses yang diberikan gitu ya, akses pendidikan, akses pengetahuan, akses terhadap buku-buku gitu, produk kebudayaan gitu ya. Itu loh Mas, aku punya isu banget terhadap itu yang sampai sekarang misalnya apalagi anggaran yang sebesar itu hanya akumulasi untuk satu program. Itu permasalahan kan di situ kan. Yang harusnya tuh bisa dibagi di kesehatan, di pendidikan, di pengembangan teknologi pengetahuan gitu, riset dan teknologi segala macam. Nah, itu kan isuku tuh di situ gitu sebenarnya. Iya. Sebagai orang desa yang nggak jauh rumahnya dari Kalis, Rembang, Blora kan podo ae, Pak. Ya, aku kan kalau sekarang 10-15 tahun yang lalu kita podo ya. Adalah perkembangan tapi lampu merahnya jadi tambah papat ngono. Ya, aku tuh isunya sekarang tuh jadi karena namanya money wound, luka trauma karena uang itu.
ponaanku kalau ada aku bawa ke Jogja, aku pondokin gitu. Ini butuh apa gitu ya, kirimin buku apa, kamus bahasa Inggris kah, atau buku-buku bacaan dan sebagainya gitu. Karena aku merasa anak itu, setiap anak sebetulnya bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena ya termarginalisasi. Dan negara yang membuat mereka termarginalisasi dari hak itu gitu. Ya. Isuku itu sih. Oke, ini terakhir karena udah hampir 1 jam. Pertanyaannya agak mungkin bukan imajinatif, tapi lebih abstraktif tapi penting ya. Sorry, menurutku sekarang ini aku nggak tahu negara ini mau dibawa kemana. Iya. Jujur aja ya. Kalau apapun kritik orang terhadap Pak Jokowi, minimal aku itu ngerti negara ini mau dibawa kemana gitu ya. Terlepas dari banyak kritiknya terhadap Pak Jokowi. Tapi aku ngerti lah kira-kira ya 60-70% itu punya bayangan lah negara ini mau dibawa kemana sih ketika dipimpin Pak Jokowi. Demikian juga ketika dipimpin Pak SBY. Demikian juga ketika dipimpin oleh Ibu Megawati, Pak Gus Dur. Tapi jujur aja 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, aku tuh bener-bener gak ngerti. Ini negara mau dibawa kemana sebetulnya. Dengan sekian programnya, dengan katanya harus efisiensi tapi kementeriannya banyak. Menteri dan wakil menterinya lebih dari 100 orang mungkin, yang aku bahkan gak hafal gitu. Terus begitu bangganya dengan Danantara. Mohon maaf, Danantara itu asetnya gede, tapi aset itu bukan uang, Pak. Bukan uang. Iya kan? Terus uangnya itu juga uang bank, itu uangnya rakyat gitu. Jadi termasuk program-program ada makan bergizi gratis yang kita omongin, KMP yang meresahkan para kepala desa, ya kan? MBG itu juga meresahkan banyak bupati loh. Oh iya. Karena bupati itu kan nggak pernah diajak koordinasi MBG, tapi begitu ada yang keracunan atau apa, bupatinya yang kena. Iya. Gitu. Jujur aja, ya aku nggak tahu negara ini mau dibawa kemana. Dan tentu itu samalah kita sebagai orang tua juga punya keresahan. Gini, kalau aku kadang-kadang lucu ngomong sama Mbak Ajeng istriku. Aku ini dulu aktivis jadi demonstran. Masa anakku juga harus meneruskan kan tragis gitu. Tragis. Kan harusnya ada dia yang lebih menikmati baik gitu ya. Itu walaupun lucu ya, tapi itu menyedihkan buat gitu. Makanya aku ya kadang-kadang bersuara agak keras tuh lebih ke, lah aku jadi aktivis, masuk anakku, oh ya terus jadi perkembangan negara ini apa gitu loh. Agus gimana memandang negara sekarang? Tentu saja sama ya Mas. Podo wae janjane aku juga merasa tidak melihat negara ini akan dibawa dengan arah yang jelas gitu. Janjane podo wae karena diskusi dengan teman-teman kan ya arahnya seperti itu. Tapi pada titik tertentu Mas, aku kan sudah punya banyak pesimisme tertentu dalam konteks politik gitu Mas ya. Misalnya kaya Pilpres atau apapun, aku saiki wis levelku wis ora aku Pilpres kita wis ra mikir lah. Aku mentok cuma akan mikir aku milih caleg sing kira-kira membawa ideku lah gitu. Aku sampai sudah di level ora peduli partai gitu. Ono caleg, misalnya ono caleg, ini taruhlah, aku oleh sebut nama rak? Enggak usah ya? No, enggak apa-apa. Misalnya gini, misalnya aku kudu milih caleg ya. Aku wis ora peduli dengan partai opo, dia berasal dari daerah mana, aku sampai sekarang ono caleg iki dia ingin memperjuangkan pajak buku gratis, akan aku pilih. Misalnya kayak Willy Aditya misalnya, aku Nasdem, aku mungkin nggak suka Nasdem tapi atau nggak peduli partainya apa, karena Willy ngomong itu. Willy kemudian ingin memperjuangkan pajak buku gratis, akan aku pilih. Misalnya ono Mbak Diana Sasa misalnya,
dia orang PDI gitu, tapi dia Peduli literasi. peduli literasi gitu. Ya akan aku pilih bahkan walaupun aku tidak suka PDI gitu. Jadi pesimisku terhadap politik ban selevel itu Mas. Aku Oke. sampai ya wis lah aku cara paling masuk akal ya wis aku milih wong-wong sing aku anggap dia punya visi yang aku anggap cocok aja gitu. Sampai aku ora pilpres aku ora apa tidak antusias seperti tahun-tahun apa sebelumnya gitu. Jadi pesimisme itu ada, tetapi aku merasa setelah ada Raras ya, aku merasa janjinya kan setiap ayah itu selalu punya optimisme baru setelah ada anaknya gitu. Kalaupun cita-citaku tidak tercapai, muga-muga syukur anakku iso ngelakoni. Itu kan sebenarnya cita-cita. Ya kayak Mas Putut seandainya tidak bisa menyaksikan AS Roma juara champion, at least semoga kali bisa menyaksikan AS Roma juara. Itu kan standar aja gitu ya. Ya. Itu yang pengen aku turunan ke Raras gitu. Kalaupun ternyata aku hidup di sebuah lingkungan negara yang mungkin tidak ideal, moga-moga anakku di masa depan semoga bisa gitu. Tapi itu kan tidak bisa ditentukan oleh Raras sendiri gitu. Makanya aku sampai sekarang aku ingin mencoba memberikan instrumen persiapan kepada Raras iki lho. Minimal ku nek dadi wong ku ya sing kolektif, minimal dadi wong sing peduli karo orang lain, jangan mudah menyakiti orang lain dan lain sebagainya ya. Nilai-nilai sederhana itu yang pengen aku wariskan ke Raras selemah-lemahnya iman sebagai orang tua gitu. Kalau pertanyaan ke Kalis, satu, ada dua Kalis. Kamu masih punya optimisme bahwa negara ini bisa baik enggak? Yang kedua, kalau masih punya, gimana caranya? Enggak. Enggak, aku optimis. Enggak ya kok, enggak. Enggak. Apa ya untuk bidang lain saya nggak tahu, tapi saya melihat untuk anak-anak dan untuk perempuan gitu ya, untuk kelompok ibu misalnya, negara ini kayaknya nggak pernah mikirin sama sekali sih Mas. Gitu, untuk memberikan ruang aman dan ruang bertumbuh yang lebih baik untuk anak-anak kayaknya nggak pernah dibicarakan di meja-meja kerja mereka gitu. Yang dibicarakan gimana caranya ngabisin pulau-pulau kecil, gimana caranya saling bekerja sama untuk memperkuat kelompok-kelompok kroni elit itu gitu. Jadi nggak ada pembicaraan piye nih anak-anak di masa depan biar hidupnya lebih aman, lebih mudah gitu ya. Minimal nggak menghabiskan semua resources kita lah ya. Iya. Itu aja tuh Iya. cukup menurutku. Iya. Yang dilakukan dihabisi. Jadi kan kalau ngomongin Sulawesi, ya pulau-pulau Ya, kecil. pulau-pulau kecil di pulau-pulau kecil Maluku. Iya, Habis itu ya. aja deh gitu. Kita udah nangis kok gitu. Dan mereka bahkan setega itu gitu. Di membangun tambang di belakang dapur-dapur rumah para ibu yang mencuci piring harus dibilasi puluhan-puluhan kali karena debu-debunya nempel di piring-piring dapur yang mau dipakai anak-anak makan gitu ya. Pisangnya, sayurnya nggak lagi berbuah, nggak lagi bisa disajikan ke anak-anak gitu. Air cucian kalau diperes warnanya merah itu. Aku sampai nggak berani tuh nonton film terbarunya Watchdog. Aduh, ngeri. Ya mereka tega untuk menggusur gitu, ekosida kan. Ekosida. Mereka tega untuk menggusur ketika rakyat udah nggak bisa melawan atau mereka itu mengeruk sampai habis. Yang pilihan dipunyai rakyat itu hanya pergi dari tanah mereka gitu. Udah sampai di situ sih ternyata gitu. Oke, makasih Kalis dan Agus ya. Siap, Bapak Putut ya. Dan buat teman-teman sekali lagi silakan beli buku ini karena ini benar kata Kalis ya. Jadi ini adalah buku parenting politis. Ya. Jadi bukan parenting ala mendidik anak ala Finlandia, the Danish way. Tiger Woman gitu ya, apa gitu ya. Enggak ini punya konteks terhadap situasi politik di negara kita. Dan Anda semua yang punya anak, saya yakin punya mayoritas tentu saja ya, punya kekhawatiran yang sama dengan kami gitu ya. Saya sangat yakin sih itu. Ya, bahkan saya ketemu orang-orang yang mohon maaf kaya raya gitu ya, juga
punya kekhawatiran. Bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri gitu ya, tapi apa anak saya ketika pulang itu bukan soal uang ini, Bukan soal uang ya. bukan soal uang, tapi mendapatkan ekosistem yang yang baik, fair, fair gitu. ya. Iya. Dia nggak percaya itu. Mm. Jadi ini bukan hanya keresahan orang-orang seperti saya, Agus dan Kalis, tapi juga bahkan orang-orang yang lain. Dan kita juga melihat untuk yang di desa-desa juga benar kata Kalis, disparitas skill, kemampuan, kapasitas jauh Jauh. Ya. jauh banget. Tapi ya hanya orang-orang tertentu yang kemudian lolos dari lubang jarum itu kan. Iya. Ya kalau di Blora katakanlah Kalis, tapi mohon maaf kalau ada 10-20 temennya Kalis, emang yang bisa seperti Kalis berapa Iya. sih? Gitu. Yang bisa kayak Agus gitu, sing ijazah SMA-nya mbuh ilang ning ndi gitu. Atau yang seperti saya, Iya. mohon maaf ya walaupun saya enggak, tapi kan minimal saya menulis buku Iya. gitu ya. Di kampung saya ya hanya saya. Iya. Gitu. Dan saya kira itu ya saya nggak bisa bilang soal kalau mau realistis saya pesimistis. Iya. Tapi kan nggak boleh pesimistis. Masalahnya untuk tidak membuat saya pesimistis itu nggak ada argumennya. Gak ada argumen. Tidak ada tanda-tandanya Tidak untuk ada- bagi kita tidak untuk ada bisa basic- optimis. basic gitu. materialnya, Basic materialnya. gitu. Tidak ada potensinya gitu. Ya, oke teman-teman, saya kira itu deh. Dan sekali lagi makasih Agus dan Siap, Kalis ya. Bapak Butut ya. Terus produktif. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Siap.